terbaru sama pandemi COVID-19 pada beberapa waktu yang lalu. Tentunya film ini pasti sangat relate sekali dengan keadaan kita pada waktu pandemi saat itu. Oke, di sini saya sudah menghadirkan dua bintang tamu, yaitu Kak Kalista dan juga Kak Nindi. Oke, boleh diceritakan Kak, gimana sih alur cerita dari film Contagion ini? Oke, film Contagion ini adalah sebuah film produksi Warner Bros. Ya, yang tahu sendiri ya, itu dari Hollywood, yang disutradarai oleh sahabat Steven Soderbergh, yang mana dia menceritakan tentang wabah pandemi yang menjangkit hampir seluruh dunia, yang dimulai dari daerah Hong Kong, dibawa oleh pekerja wanita dari Massachusetts yang bernama Beth Emhoff dari Hong Kong, yang mana dia ke Hong Kong itu ada tujuan untuk perjalanan bisnis dia ya, bisnis kantornya gitu. Jadi dia diutus oleh kantornya untuk mengurusi salah satu cabang kantor yang akan dibuka di Hong Kong besok gitu. Dari film yang kemarin saya lihat, Beth ini waktu mau pulang setelah urusan bisnisnya selesai, sebenarnya di bandara dia udah merasa badannya nggak enak, gejalanya mulai nggak enak, tapi dia tetap nekat untuk pulang ke negaranya, sehingga penyakit yang dia derita di tubuhnya itu terbawalah ke negaranya, sehingga tersebar di negaranya, Mbak. Iya, tapi si Beth ini kan dia belum sadar kalau dia kena virus itu kan, jadi dia kayak ya udahlah, mungkin aku cuma kena flu aja. Ketika pulang dia tuh langsung peluk anaknya itu karena kan ya kangen ya, setelah perjalanan bisnis gitu kan, langsung peluk anaknya. Dan ternyata malamnya gejala itu mulai kelihatan banget nih, dari yang si Beth itu tiba-tiba jatuh di dapur, dan kejang-kejang itu ada juga busa yang keluar dari mulutnya. Jadi kayak ya si suaminya ini, si Emhoff ini ngira kayak apa, istriku keracunan atau gimana atau kayak apa, sedangkan ketika datang dia cuma mengeluh kalau di saat itu dia jetlag gitu loh, kayak mabuk pesawat lah kalau kata kita gitu kan ya. Habis langsung dibawa ke rumah sakit, dan ternyata setelah diteliti oleh para dokter, virus yang menjangkit dia itu bukan virus yang ada, maksudnya bukan virus yang sudah terdeteksi, tetapi virus baru yang memang penyembuhannya itu masih tidak diketahui. Waktu Beth meninggal, Mitch ya di sini. Mitch ini dapat telepon dari ibunya atau tetangganya tuh? Tetangganya si M. Anaknya itu udah nggak sadarkan diri, atau sudah meninggal karena tidak bernafas katanya. Lalu Mitch tiba-tiba pulang dan ternyata benar dia telah meninggal. Di film itu pun diperjelas dengan ternyata nggak cuma Beth yang kena, dia tuh langsung menunjukkan kepada kita kalau ternyata banyak orang yang berkumpul di satu tempat dengan Beth, dan mereka ketika pulang ke negaranya mereka membawa virus itu. Nggak cuma Beth, ternyata ada yang ke Jepang, ada yang dari Hong Kong itu sendiri, lalu juga ada yang ke Paris, ada yang segala macam. Jadi untuk penyebaran virusnya itu sangat masif gitu, cepat banget kan, karena ada perkumpulan itu juga. Karena ya kita tahu tadi yang sudah saya sebutkan tadi dari awal, Beth itu datang ke Hong Kong karena memang ada perjalanan bisnis. Jadi ya pasti di sana dia bertemu dengan orang-orang banyak kan. Jadi itu akan mempermudah penularan itu. Selain Beth, ada beberapa juga orang yang sudah meninggal dengan kondisi yang sama, bahkan ada yang lebih parah, ada yang badannya sampai biru, ada yang ketika dia sedang makan lalu tersedak. Jadi banyak perkiraan dari dokter itu seperti itu. Nah, tadi kan sebenarnya itu yang meninggal itu si Beth Emhoff. Nah, waktu perjalanan pulang, suaminya itu dapat kabar kalau anaknya juga meninggal. Nah, apakah gejala atau tanda-tanda yang ditunjukkan itu sama antara Beth dan juga anaknya? Untuk pertama sih sama. Pertama itu pasti flu dan batuk ya, dan itu juga sudah diterangkan, dikasih tahu.
gejala pertama itu flu dan batuk. Tapi untuk gejala yang tiba-tiba itu dia tiba-tiba kejang, habis tiba-tiba kejang, terus tiba-tiba tuh keluar musa ya, kawan keracunan gitu kan ya. Tapi untuk anaknya itu kenapa dia nggak ketahuan? Karena posisi si BSM sama BSM itu lagi ke rumah sakit. Jadi tiba-tiba tuh kondisinya si anak tuh udah dalam keadaan tidak bernafas dan busa yang sudah keluar di dalam mulutnya gitu. Nah, untuk suaminya sendiri apakah dia akhirnya tertular kemudian meninggal juga? Nah, ini sangat menarik kan. Kenapa dia tidak tertular? Karena fisik dia kuat dan bawaan dari genetiknya dia bagus. Bener banget. Jadi karena memang takut menular juga ya, akhirnya si BSMF itu dikarantina oleh para dokter, dikarantina dan ternyata memang karena itu dikarantina akhirnya dia bisa diketahui genetik ternyata keren gitu loh, nggak kayak genetik yang langka ya. Jadi dia cukup kebal ya terhadap virus itu. Terus menurut kakak berdua nih, rating film ini nih berapa sih dari 1 sampai 10 deh? Kenapa berapa? Seru, asik, menegangkan, campur aduk deh di film ini. Apanya sih yang seru dari film ini? Serunya itu alurnya maju mundur. Yang kita ceritakan tadi ya Kak. Lalu ada adegan menegangkannya. Apa tuh? Ada adegan penjarahannya. Dia melakukan pencurian dalam rumah ke rumah untuk mencari bahan makanan karena di sana kan walaupun negara sana negara maju tapi tetap berdampak pada ekonominya. Kalau dari Mbak ini berapa nih ratingnya? Kalau saya sih ratingnya 7 ya, karena gimana ya, walaupun itu terlihat seperti suasana yang sangat menegangkan, tapi menurut saya untuk pembawaan dan itu tuh kurang menegangkan. Karena saya sendiri sama-sama film horor kan ya, jadi tuh kayak masih terlalu biasa, tidak seperti film zombie yang menegangkan seperti itu. Tapi untuk ceritanya, alurnya sudah bagus, keren sih, keren. Cuma yang bikin plot twistnya tuh ternyata akibatnya itu penyebabnya itu tuh ditaruh di terakhir. Jadi kita kayak di awal itu kayak merasa sampai hari kedua gitu kan. Dan ternyata setelah 1,5 jam kita nonton, hari pertama ada di akhir cerita. Gimana tuh hari pertama itu sebenarnya apa yang terjadi di hari pertama itu? Nah, ceritakan Mbak Asa, silakan. Gimana sih virus itu bisa nyebar itu awalnya tuh dari mana gitu? Awalnya itu karena penerbangan liar oleh manusia yang serakah ya Mbak. Jadi itu terjadinya di Hongkong ya, terjadinya di Hongkong. Karena penerbangan liar sehingga menyebabkan kelelawar tidak memiliki rumah kan. Nah dia itu hinggap di suatu pohon yaitu pisang. Dia memakan pisang, lalu pisangnya itu jatuhlah di kandang babi. Nah tidak sengaja babi tersebut memakan pisang yang dimakan oleh kelelawar tadi yang sudah dikasih itu. Kelelawar terus dimakan oleh babi, Lalu babi-babi tersebut dikelola oleh chef yang tadi mengelola makanan oleh kumpulan BNF itu. Mereka langsung makan babi-babi tersebut. Nah saat mengelola babi tersebut, chefnya itu tidak cuci tangan, tidak menjaga kebersihan. Dia langsung disalaman oleh Beb dan rekan-rekannya Beb, sehingga menularkan infeksi atau virus. Jadi penularannya itu melalui permukaan benda apapun. Ya, sentuhan atau droplets ya. Jadi kayak segala sesuatu yang kita sentuh, bakterinya itu kan kayak bakal cepat menyebar gitu loh. Jadi entah tangan yang basah, ketika menyentuh sesuatu yang kering atau sesuatu yang basah, bakterinya akan menyebar di situ, virusnya akan menyebar di situ. Sebenarnya virus ini
dan lebih hati-hati lagi nih untuk bisa berjabat tangan atau ketika lagi kumpul sama teman-teman atau kumpul sama orang baru bisa lebih menjaga aja. Bukan berarti kita nggak percaya ya sama mereka, tapi apa salahnya sih menjaga kesehatan, ya nggak? Ya. Nah, oke. Kan tadi saya di awal itu saya cuma baca sinopsisnya sedikit sih Mbak, ya, cuma sekilas aja. Nah, di sana tuh disebutkan kalau virus yang ada di film Contagion ini itu mirip sama kejadian di waktu COVID-19 waktu itu. Jadi ada nggak sih Mbak perbedaannya dari COVID-19 sama virus yang ada di film ini? Ada. Sebenarnya nih dari film ini saya merasa dejavu Mbak. Kayak balik lagi ke 2019, Iya. ngerasa pandemi COVID-19. Tapi kan ini di film ini virusnya bernama MEV-1, di mana virus ini ketika masuk ke tubuh seseorang ini gejalanya langsung kelihatan, langsung batuk pilek, langsung kejang-kejang, itu pun nggak ada seminggu langsung meninggal. Sedangkan kalau COVID-19 ini gejalanya itu lama, bisa seminggu lebih atau sebulan lebih, baru menyebabkan kematian kalau tidak bisa tertolong. Juga kalau untuk COVID-19 dan HIV-1 itu perbedaannya sangat ini ya, nggak signifikan banget. HIV itu lebih parah lagi di filmnya tuh diceritakan kalau HIV itu satu orang yang terkena HIV bisa berpengaruh pada 4 orang lainnya. Sedangkan kalau COVID-19 itu cukup satu orang yang terkena, kemungkinan besar hanya 2 orang lain yang terkena. Jadi penyebarannya lebih masif sih HIV gitu. Oke, jadi antara virus COVID-19 sama MEV-1 ini cukup mirip, tapi tetap ada perbedaannya ya? Iya, pastinya dong. Oke. Nah, dari film itu ada dampaknya nggak sih Mbak antara masyarakat sekitar terhadap virus yang menyebar itu? Pastinya ada Mbak. Kita kemarin kita bercermin aja ya sama kejadian COVID tahun 2019 kemarin. Banyak sekali dampak sosial dan dampak psikologi, dampak lingkungan pun banyak sekali. Kalau dampak sosial ya Mbak saya sebutkan, kita jadi lebih mudah untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Karena pikiran kita yang takut dan segala macam, karena takut tidak dapat vaksin atau takut tidak dapat makanan. Jadi kita seperti kayak menjarah segala makanan, bingung cari makan di mana karena benar-benar kehabisan stok makanan kan. Kita langsung keluar cari-cari makanan kayak binatang buas gitu lah. Kita merampok segala macam. Kalau di sisi psikologi mereka menjadi lebih ketakutan, menjadi lebih cemas gitu kan. Karena entah takutnya nggak ada vaksin, takut yang meninggal cepat seperti itu. Padahal mereka yang belum itu takut terkena virus gitu kan. Dan yang terkena virus itu biasanya dihindari kan, dikecilkan. Jadi dia merasa terisolasi ya. Jadi mengganggu sekali kejiwaannya. Tapi apa di setiap musibah pasti ada aja orang yang mengambil keuntungan di dalam musibah itu kan Kak. Kalau di cerita ini kan, kalau di COVID-19 nih ya, katanya kan virusnya itu dibuat lalu disebarkan, lalu mereka menyebarkan vaksinnya. Tapi kalau di film Contagion ini ada satu orang reporter, blogger, dia nggak bisa jadi reporter karena nggak ada lisensi reporter. Dia hanya sekedar blogger yang kayak, hai guys, hari ini cuma sekedar kayak gitu aja kan. Dia menyebarkan hoax, katanya dia bisa menemukan vaksin yang lebih manjur daripada vaksin mRNA-1. Padahal sebenarnya dia itu cuma berbohong. Jadi kayak dia bohong kalau dia itu sakit, terkena virus, terus tiba-tiba dia minum paracetamol obat dia sendiri. Dan ya dia membuktikan kalau dia sembuh, tapi katanya itu hanya kebohongan belaka gitu. Jadi ada aja gitu ya orang yang kalau di hal-hal yang di situasi yang kayak sangat-sangat menegangkan, sangat-sangat miris gitu, kok dia malah ngambil keuntungan kayak gitu ya, kayak jauh banget sih. Dia memanfaatkan followers
produknya sama-sama dari hewan, kemudian dari luar negeri yang dibawa masuk oleh orang-orang yang berada di negara tersebut, dan penyebarannya juga termasuk masif gitu ya, dan juga gejalanya juga yang mirip banget sama COVID-19. Nah, dari film ini kita bisa ambil pelajarannya teman-teman. Dari mulai kita menjaga kebersihan sebelum kita berinteraksi dan setelah kita berinteraksi dengan orang lain, angka baiknya kita menjaga kebersihan, terutama tangan kita ini, karena sering kita pakai untuk memegang benda-benda yang sering kita pakai, contoh handphone, memegang handle pintu, meja, gelas, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita itu berada di tempat umum yang kita sendiri nggak paham nih orang-orang di sana itu kebersihannya tuh gimana sih, apalagi mereka itu kan orang asing ya bagi kita, jadi itu wajib kita waspadai dan wajib kita jaga tuh demi keselamatan diri kita sendiri. Jadi alangkah pentingnya kita untuk menjaga kesehatan. Jangan sekali-kali kita itu meremehkan gejala-gejala ringan, karena bisa jadi itu adalah awal dari penyakit yang mungkin kita sendiri atau bahkan dokter-dokter sendiri pun belum tahu itu adalah penyakit apa gitu. Selain itu, ketika kita menghadapi situasi yang mungkin tidak nyaman atau mencekam, jangan sekali-kali kita itu merasa panik, dan juga kita perlu lebih banyak lagi mencari informasi. Tapi jaga-jaga, jangan sampai kita menerima informasi tanpa kita cari tahu dulu kebenarannya. Bisa jadi itu hoax ya kan? Iya, benar-benar. Jadi teman-teman sekalian, harap berwaspada aja ya, apa yang tadi disebutin sama Kak Hos. Kita sebagai orang tuh nggak tahu kan gimana di luar sana, kayak gimana bentukannya lah. Jadi ya, tetap waspada nomor satu. Bukan seuzon, tapi demi keselamatan kita sendiri. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Safriviani dan juga Kak Kalista. Terima kasih banyak nih, kita mendapatkan insight baru, kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru nih. Ya, kita juga sama, kita dapat pengalaman baru dari sharing hari ini. Semoga selain berguna untuk kita, berguna juga untuk teman-teman yang nonton video kita hari ini. Amin. Oke guys, sekian podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah pengetahuan dan juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Oke, see you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share